Oke, perkenalkan kami grup satu dari Matkul Bahasa Indonesia. Di sini kami ingin menjelaskan karya ilmiah kami yaitu rancangan sistem informasi Karang Taruna dalam meningkatkan efektivitas organisasi pemuda. Jadi untuk studi case kami ngambil Karang Taruna Bayu Fortuna sebagai contohnya. Bisa di slide, next slide Mas. Nah ini anggota grup kami yang pertama ada Kak Olivia Eka Purnama, kemudian ada Mas Rizal Alfian, lalu ada Mas Zidan Zaki, dan juga ada saya sendiri yaitu Ahmad Fathan. Bisa di next Mas. Nah ini agenda dari yang kami jelaskan saat ini. Yang pertama ada abstrak, kemudian juga ada pendahuluan, selanjutnya ada metode penelitian, dan nanti akhirnya akan ada hasil penelitian dan juga kesimpulan. Bisa di next Mas. Nah untuk abstrak, ini penelitian kami itu sebenarnya berawal dari eh, pengimplementasian dari sistem informasi yang berada di eh, sebuah desa gitu ya. Jadi karena apa zaman kayak sudah lumayan maju gitu ya, teknologi informasi, kita juga mencoba mengimplementasikan sebuah portal portal sistem informasi untuk sebuah desa. Jadi nantinya diharapkan untuk masyarakat-masyarakat di desa ini bisa dengan mudah mengakses sebuah informasi dan juga mendapatkan sebuah informasi secara mudah gitu ya, melalui handphone atau melalui gadget mereka gitu. Dan juga tujuan dari ini adalah mengolah data dari Karang Taruna, data-data masyarakatnya, kemudian juga alasan penelitiannya itu adalah memaksimalkan penelitian Karang Taruna. Nah, apa aja sih yang kita implementasiin itu ada di portal efisien, kemudian respon positif dari si pengguna dan juga perbaikan dari integrasi sistemnya gitu. Mungkin bisa dicari di kata kuncinya yang pertama ada sistem informasi, kemudian Karang Taruna dan juga rancang bangun sistem. Bisa di next Mas. Oke, di pendahuluan ini ada 3 poin. Yang pertama ada latar belakang, yaitu latar belakang dari transform dari apa yang kita implementasikan ya. Kita tahu transformasi teknologi informasi itu berkembang sangat pesat, jadi kita juga ingin mencoba eh, melakukan pengimplementasian dari teknologi informasi ini di sebuah desa itu. Kemudian juga dari fokus utama kami yaitu manajemen dari sistem informasi Karang Taruna itu. Jadi eh, kita ingin Karang Taruna ini atau organisasi Karang Taruna ini mempunyai sistem manajemen lah. Dan ketiga ada kendalanya, kendalanya ini sebenarnya berada di informasinya aja. Informasi itu enggak dan juga sistemnya itu enggak terintegrasi di satu tempat gitu. Dan masyarakat-masyarakat pun kesulitan buat mendapatkan atau mengakses sebuah informasi di desa tersebut gitu. Mungkin bisa di next Mas. Nah, untuk metode penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Rizal Alfian. Untuk Mas Rizal Alfian, saya persilakan Mas. Oke, terima kasih Mas Farhan atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall atau metode air terjun. Kenapa sih dinamakan metode air terjun? Karena metode ini mengalir ke bawah dan tidak bisa mengulang ke tahap sebelumnya. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang dikenal juga dengan model tradisional. Untuk langkah-langkahnya dalam metode ini bisa dilihat pada gambar tersebut.
itu mulai dari tahap rekrutmen sampai tahap maintenance. Oke, pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Apa saja kebutuhan penggunanya itu. Di sini kami melakukan wawancara mulai dari anggota, ketua Karang Taruna, sampai kepada masyarakat untuk mengumpulkan semua kebutuhan pengguna terkait sistem demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi Karang Taruna yang akan kami rancang. Selanjutnya di tahap desain, tahap ini kami mendesain aplikasi sesuai kebutuhan pengguna yang kami desain di sini antara lain ada use case diagram sesuai dengan user requirement. Terus ada database design untuk kebutuhan developer dan yang paling penting yaitu kami mendesain aplikasinya atau tampilan aplikasinya. Nah, ketiga di sini ada tahap implementasi. Setelah kita mendapatkan kebutuhan pengguna, terus kita mendesain, selanjutnya kita implementasikan ke dalam code atau biasa kita sebut dengan coding. Dalam code ini kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, Java, dan JavaScript. Selanjutnya tahap verification. Tahap ini merupakan tahap untuk testing atau memverifikasi hasil coding kita. Di sini untuk testing kita menggunakan metode black box, yaitu testing yang bersifat fungsionalitas. Artinya bukan kode programnya yang kita testing, tapi fungsi dari aplikasi itu sendiri yang kita tes. Seberapa layak, seberapa pantas aplikasi itu. Seberapa puas para pengguna untuk aplikasi tersebut. Oke, terakhir ada tahap maintenance. Maintenance atau perawatan. Setiap bangun sesuatu pastinya perlu perawatan. Nah, tahap perawatan di sini cukup penting untuk memastikan bahwa sistem yang sudah kita bangun tetap berjalan dalam meningkatkan efektivitas organisasi Karang Taruna. Oke, next slide, Mas. Nah, oke, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Olivia. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Oke, boleh Mas, next slide. Baik, pada tampilan presentasi terdapat 2 gambar, yaitu yang pertama gambar beranda website Karang Taruna, itu sebelah kiri bawah, dan yang kedua ada gambar 3 portal berita Karang Taruna. Baik, yang pertama itu ada gambar 2 sebelah kiri bawah, yaitu ada gambar tampilan yang berisi beberapa bagian seperti struktur Karang Taruna, berita terbaru, dan video kegiatan dari Karang Taruna itu sendiri. Dan yang gambar ketiga itu merupakan tampilan dari sistem berisi portal berita Karang Taruna yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui keterbukaan informasi mengenai organisasi tersebut. Dan sistem ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Nah, dari sistem ini sistem sistem Karang Taruna ini menghasilkan beberapa fitur seperti beranda, profil Karang Taruna, daftar pengurus, alamat, portal berita, dan, informasi lainnya. Boleh next slide, Mas. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Rizal, tadi sistem juga dilakukan pengujian, yaitu black box testing, yaitu, pengujian yang, merupakan, tes pengujian kelayakan dari sistem yang telah dibuat. Nah, dalam metode pengujian ini ada beberapa, tolak ukur atau, kegiatan-kegiatan yang menjadi penilaian, kesuksesan dari sistem yang telah dibuat. Nah, dari, seluruh pengujian tools, keberhasilan, sejumlah sebesar 95%, diakses oleh pengguna itu, eee, sukses, dan hanya 5% atau satu pengujian doang yang gagal, itu pada bagian login. Dan itu dianggap karena adanya error atau adanya identifikasi dan kesalahan yang kemungkinan itu dapat terjadi. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari sistem yang ada sebesar 95% dan kegagalannya hanya 5%. Sehingga
sehingga sistem dianggap berhasil. Lalu terlepas dari pengujian black box testing, kami juga melakukan, survei kepuasan pengguna, terhadap 50, sampel dari, pengguna yang mengakses sistem informasi. Dari 50 uji sampel, 94% merasa sangat puas, 4% merasa puas, dan 2% netral terhadap pemakaian dari sistem tersebut. Lalu sehingga dari hasil kuesioner, harapannya nantinya dapat, pemakaian dari sistem yang telah dibuat ini, dapat membuat kepuasan masyarakat terhadap sistem yang telah dikembangkan. Berikutnya, Mas. Terima kasih Kak Olivia atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan terkait kesimpulan terhadap presentasi yang kami bawakan, yang dimana implementasi sistem informasi portal Karang Taruna ini melalui website telah memberikan hasil yang positif dengan tingkat error di bawah 5 yang sudah dijelaskan oleh Kak Olivia tadi. Setelah pengujian sistem, dapat dianggap bahwa pengembangan sistem telah berjalan dengan baik. Masyarakat juga memberikan respons yang positif terhadap website yang telah kami kembangkan ataupun yang telah kami implementasikan. Dan juga ada beberapa saran dari masyarakat ke depannya dan dapat difokuskan pada 2 aspek utama. Yang pertama, perbaikan pada SEO website dan dapat meningkatkan visibilitas portal tersebut di mesin pencari, yang dimana warga dimudahkan saat mencari informasi apa dan ingin mencari kategori apa saat masyarakat ingin mencari di portal website tersebut. Dan juga yang kedua, ini pentingnya mengembangkan versi mobile, yang dimana di zaman sekarang itu beberapa ataupun masyarakat sudah mempunyai handphone ataupun mungkin mobile gitu ya, yang dimana agak mungkin lebih sulit untuk masyarakat untuk ke wartel atau warung internet dulu atau mungkin menggunakan laptop untuk mengakses website tersebut. Jadi perlu membuat versi mobile-nya untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dari implementasi sistem portal Karang Taruna yang telah kami buat. Dan juga demikian perbaikan SEO dan pengembangan versi mobile diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan daya guna portal Karang Taruna, memastikan bahwa informasi kegiatan Karang Taruna dapat diakses dengan lebih mudah dan luas oleh masyarakat. Dan juga berikut adalah daftar pustaka yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan APASTAL atau American Psychological Association, yang dimana di sini rangka daftar pustaka menggunakan style APASTAL gitu ya. Dan thank you dan terima kasih atas presentasi yang kami bawakan. Apabila ada pertanyaan atau ada saran, boleh ditanyakan. Terima kasih.